bisa agak ke tengah. Jadi saudara berdua menjadi saksi ya dalam perkara ini. Diingatkan kembali untuk kuasa pemohon, nanti silahkan boleh bertanya, tapi serahkan kepada juru bicaranya ya. Jadi tidak seperti tadi rebutan. Jadi silahkan saudara sudah menunjuk juru bicara, jadi dipercayakan kepada juru bicaranya ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau Mega yang mana? Widi? Oke, satu-satu saya tanya ya. Kalau Mega saat ini usianya berapa? 26 tahun. Oh, Widi juga 26? 25. Oh, beda setahun ya? Ya, kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Vina? Vina, Pak. Sejak kapan mengenal Vina? Salah satu aja jawab. Nanti Kalau ya kan. pribadi saya itu dari hari Sabtu. Oh bukan, mengenal Vina sejak umur berapa? Ini pas hari itu, Pak. Oh baru kenal hari itu? Sabtu, kan kejadiannya Sabtu. Nah, saya kenalnya Sabtu minggu kemarin ya, Pak. Oh, dalam rangka apa? Baru 1 minggu kenalan? Iya. Dalam rangka apa perkenalan itu? Kalau saya lagi main di rumah Widi ya, Pak. Nah, tiba-tiba si almarhumah Vina itu datang ke rumah Widi. Oh gitu. Berarti hubungannya nggak terlalu jauh ya? Enggak. Kalau Widi sudah berapa lama kenal dengan Vina? Kalau kenal dari Vina sih, Pak, pas aku SMK kelas 2 awalnya. Jadi aku diajak main sama pacar aku. Nah, di situ juga ada Vina. Tapi Vina cuman deketin aku, ngajak kenalan aja, Pak. Abis itu nggak langsung beruntun main, Pak. Jadi ada jeda beberapa tahunnya, barulah main lagi. Main laginya itu si Vinanya minta pin BBM ke aku, sama aku kasih. Begitu. Kenal Vina dekat dengan keluarganya kenal. Kalau keluarganya sih nggak terlalu ini, Pak. Cuman kalau misalkan si kakaknya, maksudnya kenalnya tuh di BBM aja, Pak. Jadi kakaknya kalau misalkan BBM tuh cuma nanyain si Vina aja. Waktu itu bukan WhatsApp ya, BBM ya? Ya, BBM, Pak. SMS juga? Ya. Kapan kalian terakhir ketemu Vina? Widi? Terakhir ketemu Vina? Kalau terakhir ketemu Vina sih yang tanggal 2 itunya, 27 Agustus itu, Pak, terakhir. Oh, hari kejadian sempat ketemu? Iya, sempat. Cuman apa sih namanya, nggak dari terakhir ketemu itu maghrib itu, Pak. Terakhir banget. Ketemu di mana? Di rumah saya. Oh, pindah ke rumah? Iya, jadi si Vina itu menginap, Pak, di rumah saya selama 1 minggu. Tapi nginepnya nggak beruntun 1 minggu, Pak. Tunggu, kamu sebelum memberi keterangan saksi ini pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak. Pernah dipanggil polisi atau pengadilan? Enggak. Oke. Berarti tanggal 27 Agustus 2016 ya, Vina sempat bermalam di rumah kamu? Jadi sama aja, Pak, kayak si Mega. Jadi tuh seminggu sebelumnya itu si Vina tuh sering main ke rumah saya. Tapi saya nggak tahu, Pak, dia alamat rumah aku taunya dari mana, saya nggak tahu. Oh, tapi nginap? Iya, menginap. Jadi dalam 1 minggu itu ada 3 kali nginep di rumah saya, Vina. Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya si Iya. Vina? Enggak, saya nggak nanya begitu, Pak, ke Vina enggak. Boleh orang nginap di rumah kamu tanpa asal nginap aja? Iya, asal nginep aja. Orang tua kamu nggak keberatan? Orang tua saya di Jakarta. Jadi saya di rumah ada sama uas saya. Apa saja yang dilakukan Vina selama di rumah kamu, selama nginap? Orangnya sih jarang ngobrol sih, jadi tertutup orangnya. Makanya kalau misalnya saya nanya ke Vina agak nggak digubris juga sama si Vinanya. Soalnya orangnya cuek banget, Pak. Nah, waktu malam nginap itu ada berapa orang yang nginap? Saya sama si Mega aja berdua. Sama adik saya 1, Pak. Oh, sama adik? Ya. Siapa yang antar Vina ke situ? Yang antar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh, jadi pas di hari 27-nya itu, Pak, si Vina itu BBM ke saya minta jemput. Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya ada saya sama si Mega sama adik saya. Jadi si Vinanya itu BBM saya minta jemput. Aku mau nginep ke rumah kamu, begitu. Kamu oke kan atau tidak? Jadi aku tunjukin ke Mega, kata aku tuh si Vina minta jemput, minta tidur di rumah aku. Kata si Vina, ya udah ya nggak apa-apa dijemput aja. Jadi aku OTW gitu. Nah, sekarang yang OTW siapa? Dia? Iya, buat kita berdua. Menuju kemana? Ke
Ketemu Vina? Ketemu, tapi kita itu jemputnya nggak di rumah Pak. Kita itu tunggu di gang. Jam berapa itu? OTW dari rumahnya kurang lebih jam 1-an Pak. Siang? 1:30. Iya. Terakhir berkomunikasi maghrib? Komunikasi. Enggak, kan jam 1 siang kan kalian ketemu. Ya. Kalian bawa kemana Vina? Bawa ke rumah Widi. Bawa ke rumah Vini dari jam berapa? Dari zuhur sampai ini. Jadi gini Pak ceritanya kan. Nah si Vina itu minta jemput Widi. Nah udah dijemput terus ke rumah Widi kan Pak. Nah pas nyampe rumah Widi itu aku kan langsung ke kamar mandi Pak. Nah si dia itu nggak tahu ngobrol sama Widi. Nah pas saya keluar dari kamar mandi itu dia lagi nyalain kompor tapi nggak bisa. Nah saya langsung kan nanya, kamu apa? Mau bikin ini tapi nggak bisa. Nah terus Widi ngomong, gak enak bikinin gitu Pak. Bikinin, nah sama saya dibikinin. Terus nggak tahu Widi sama si almarhumah ngomong apa. Nah terus pas itu mie udah jadi udah lagi makan, si almarhumah tuh nggak mau makan, fokus ke HP. Terus tiba-tiba ngomong minta anterin ngambil uang ke Mbak Neng, ke kontrakannya Mbak Neng. Nah terus itu tuh saya sama Widinya kan agak kesel Pak. Orang baru nyampe, udah mana jemputnya panas, tapi dianya minta balik lagi, kan 2 kali kerjaan Pak. Nah terus dianya nggak mau makan, dia tetap kekeh ngeyel mau ngambil gitu Pak, minta anter ngambil uang. Nah terus pas habis asar kurang lebih jam 4-an diantar sama saya Pak. Diantar terus ke kontrakannya Mbak Neng. Kalau jalannya saya lupa Pak. Nah terus abis itu balik ke rumah Widi lagi, mau balik ke rumah Widi lagi, arah mau ke rumah Widi itu di sekitaran bypass saya ketemu sama bukan saya Pak, si almarhumahnya itu nepuk saya kalau itu ada Eki. Nah saya kan gak gubris Pak, soalnya karena saya itu lagi nyetir, fokus nyetir, nggak taunya dibelokin ke kiri terus dipalang. Nah saya kan kaget, takut dikira orang jahat atau apa. Nah siapa yang memalang? Eki. Nah terus si Vina ngomong, itu Eki, aku mau ngomong dulu sama Eki. Oh ya udah. Nah terus itu tuh agak jauh jaraknya Pak. Nah nggak tahu mereka tuh kayak agak debat juga di situ tuh Pak. Mereka kayak agak debat. Nah terus agak lama pokoknya Pak. Nah Vina jam berapa? Kurang lebih jam 5. Nah terus itu soalnya hari udah mulai agak gelap Pak. Nah terus dia balik lagi ke aku, nah minta izin, karena kalau aku dipanggilnya Mak, aku pulangnya sama Eki ya. Oh nggak bisa, katakan kamu keluarnya sama saya, ya pulangnya harus sama saya lagi. Nah tapi dianya tetap ngeyel, nggak bisa, kataku tuh. Nah nanti saya yang dimarahin sama Widi, soalnya kamu keluarnya sama saya, kamu berarti masih tanggung jawab saya. Enggak, saya nanti habis ini juga sama Eki langsung ke rumah Widi lagi. Nah udah habis itu tuh Pak, saya mereka dulu berdua nggak keubek sama saya Pak. Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil inget-inget jalannya Pak, karena saya nggak inget. Nah udah pas nyampe rumah Widi, tapi almarhumah belum datang. Almarhumah sama Eki itu belum datang. Nah selang agak lama, nggak agak lama, saya tuh kan dijemput sama cowok saya mau pulang ke rumah saya. Nah itu pas saya keluar gerbang rumah Widi, Vina datang sama si Eki, tapi Ekinya nggak nunggu di rumah, nunggunya di sumur Pak. Nah si Eki nunggu di sumur. Nah situ tuh ada satu cowok, tapi saya nggak tahu itu siapa Pak, temennya lagi. Terus udah saya nggak tahu lagi. Terus pas jam kurang lebih jam 8-an itu saya cepet, kalau aku mah SMS minta talangin voucher tri yang 1000-an. Nah sama kalau misalkan dia ada uang, talangin makanan atau bawa oleh-oleh lah gitu Pak. Nah terus udah dia ngerespon, cuma aku nggak ingat dia balasnya apa. Terus udah Pak. Kalau Widi gimana? Sama kejadiannya? Kalau aku cuman sampai di jam kurang lebih 2:30-an aja sih Pak, soalnya Mega yang nganter ke rumahnya Mbak Neng, jadi saya nggak tahu perjalanan dianya sama si Mega kemana, karena posisi saya ada di rumah. Oke, kita persingkat ya. Sejak kapan kalian mengetahui ada berita Vina kecelakaan? Kurang lebih jam 12 malam. Dari siapa? Dari status BBM sama status Facebook banyak. Terus apa yang kalian lakukan dengan berita itu?
awalnya sih nggak percaya dulu Pak, awalnya nggak percaya, maksudnya maghrib masih keluar sama pacarnya, kita masih bareng-bareng, tapi nerima kabar begitu, maksudnya aku juga sama Mega agak kaget dulu Pak. Pas begitu tuh aku nelpon berkali-kali di jam setengah 11 lebihan lah Pak, nggak diangkat-angkat sama si Vinanya. Jadi aku nelpon tuh ada 4 kali Pak. Yang pertama itu nggak nyambung, mati HP-nya. Yang kedua nyambung tapi nggak diangkat. Yang ketiga nyambung, diangkat, cuman nggak ada suara apapun Pak, terus mati sendiri. Kapan terakhir menelpon kontak sama Vina? WA atau telepon atau BlackBerry? Yang mananya? Kalian kapan terakhir komunikasi dengan Vina? WA atau jam berapa? Kalau saya sih setengah 11 kurang Pak. Setengah 11 itu berarti jam 22 lewat 25? Kurang lebih ya, kurang lebih. Oke. Sama? Mega? Kalau saya mah jam 8 lebihan Pak. Terakhir? Iya, terakhir yang minta kuota itu pulsa. Baik, dalam wawancara saudara dengan Reza Indragiri, kalian telepon Pina dan Pina berbicara sedang odol. Happy mabuk. Coba ceritakan odol itu maksudnya apa? Odol itu apa? Odol. Ada nggak berbicara? Kalau iya, cuma kalau odol-odol sih enggak Pak. Nggak ada kalimat itu? Enggak ada Pak. Kamu dapat dari mana? Oh, ya. Maaf ya, ini ada sedikit klarifikasi. Waktu wawancara dengan Vina kan menerangkan Vina ditelepon ketawa-ketawa sedikit-sedikit itu gimana ceritanya? Ada ceritanya, terus ada kalimat odol itu apa tuh? Ada nggak kalimat odol itu? Enggak Pak, aku nggak benar. Ketika itu betul ya, ketawa-ketawa. Iya. Ya setelah ketawa-ketawa, beberapa menit kemudian sudah dihubungi gitu. Tapi waktu terakhir dihubungi, memang Vina kelihatan begitu ya, happy gitu ya. Saya pertegas, saudara happy itu dalam keadaan mabuk nggak dikira? Enggak Pak, jadi dalam happy itu aku nanyanya cuman enggak, aku nggak bilang begitu, enggak, bukan, enggak Mungkin, nyangkut begitu. maaf Yang Mulia, mungkin tim pengacara kami salah, mungkin obrol kali dikenal odol, lagi ngobrol gitu. Iya. Ya mungkin ya. Iya. Lagi obrol dikira odol gitu. Baik. Kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo assalamualaikum, iya gimana Pak, iya gimana Pak, ini itu kan apa tuh namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada. Ya, siapa yang angkat? Bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelasin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini. Assalamualaikum. Halo, di mana Vinanya? Kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini. Assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu nomor Vina? Iya. Masih ada nggak nomor telepon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Wah, nggak ada itu sih. Nggak ada ya? Kenapa waktu kejadian itu kalian tidak berinisiatif untuk menghubungi pengacaranya atau keluarganya menyampaikan kesaksian seperti ini? Karena nggak ada yang nanya. Iya. Nggak ada nanya ya? Takutnya dibilang fitnah. Tapi nggak ada perasaan, aduh kasihan ya orang Sakata tidak membunuh, padahal itu kecelakaan. Nggak ada datang ke keluarganya menginformasi. Kalau misalkan aku sama si Mega sama keluarga sih Pak datangnya ya kayak istilahnya ngelayat aja Pak, ngelayat biasa aja. Ada nggak kepikiran kalian ketika ini kan berita di Cirebon Indonesia ini mereka ini kan pembunuh gitu. Sedangkan kalian menyadari itu kecelakaan tunggal. Ada nggak perasaan kalian kok bisa orang yang nggak salah dihukum? Ada nggak perasaan selama ini? Seperti Liga Akbar diikuti rasa ketakutan, rasa penyesalan, maupun Dede ya. Kalau itu sih enggak sih. Karena ini kesaksian kamu ini penting banget gitu.
Karena kita bisa membuktikan kalau pakai scientific crime investigation itu bisa mudah mendapatkan apakah benar jam sekian nomor telepon kalian mengontak ke nomor Vina gitu. Karena saya pernah mengalami ada ketemu teman, tiba-tiba teman ini naik mobil, naik taksi, kemudian teman saya itu kena serangan jantung. Nah, jadi ketika saya bukan saya menelpon teman saya, malah justru supir taksi itu menelpon ke kami mengabarkan bahwa rekan saya itu kena serangan jantung dan meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit. Berarti kalian mengalami diangkat telepon nomor telepon Vina, kemudian orang itu mengatakan bahwa rekan Vina sedang kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, betul? Oke. Ada kejadian lain yang penting mungkin untuk disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Ya. Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini, Pak, "Wid, ada uang nggak?" Dia bilang begitu. "Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2." Gitu. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab krim atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin, Pak. Yakin, Pak, karena saya nyuci darahnya. Nyuci Kan gimana? jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan kalau saya orangnya risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci, apa ini gitulah, Pak. Nah, terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah, jadi sebenarnya. cuci sama sayanya, Pak. Tapi Artinya pakai kaki. saudara saksi, kalian itu disumpah loh, disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas suku Al-Qur'an lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa, mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus Iya, jam berapa sore? malam, Pak, jam 10-an. Saya pulang dari main sama pacar saya, balik ke rumah Widi, kan buang air kecil. Nah, itu. Berarti saya 26 kalau malam. 27 cuci cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu, Pak. Oh, Iya, malam Minggu. waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi Lagi yakin keluar. itu celana dalam milik Vina? Yakin, Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2, Pak. Yang dia tinggal di situ, Pak. Ya, Cuma mungkin- celana dalam itu aja. Itu aja, saya silakan berikan. Ini satu pertanyaan aja buat kalian berdua. Terakhir lihat gak kondisi jenazah Vina? Lihat gak kondisinya gimana? Tahu gak? Di rumah sakit. Iya. Iya. Gimana kondisinya? Kamu lihatnya gimana? Kondisinya cuma yang diliatin mukanya aja, sama sayanya agak ngeri juga sih, Pak, ya. Jadi pas ngeliatin mukanya, kalau aku bilang ke Mega, wah ya udah Mega, kalau kecelakaan mah langsung lihat mukanya, terus udah Pak, aku keluar lagi, soalnya lemes juga sih, Pak, ngelihatnya gitu tuh. Lemes ngelihatnya. Ini cukup. Saudara saksi ya. Di waktu perempuan. Ya. Saudara saksi, tadi kan mengatakan ketika baru pulang, kemudian meminjam uang kan untuk membeli pembalut dan mie instan, ya baru datang itu.
itu saudara Vina waktu datang itu apakah ganti baju dulu atau masih pakai baju yang pagi itu? Kan dia sempat pulang kan? Sempat pulang. Tadi sempat pulang terus minta balik lagi, balik lagi minta dijemput oleh Mega, ketemu Eki kan? Iya. Minta dianterin lagi. Itu pakai baju yang mana? Baju hitam lepis denim. Dia lagi. Ya. Itu baju Vina atau dia pulang? Baju Vina. Yang leggingnya. Iya. Nah Bukan legging, lepis, kayak lepis, cuman kayak strip gitu ya? iya. Kayak strip. Atasannya pakai apa? Hitam. Pakai hitam, Oh, hitam. kaos hitam polos. Iya. Nah, iya. Kemudian kan tadi mengatakan kan pas datang ada Eki ya di depan. Tadi Mega pas pulang. Ada Eki. Itu Vinanya masih ada di dalam rumah atau gimana? Dia udah masuk ke dalam rumahnya Widi, Bu. Nah, apa yang terjadi waktu Ekinya nunggu di luar kan? Ya, Widi dengan Vina ngobrol apa itu? Oh, pas si Meganya udah pergi jam 5:30 itu tapi Iya. Nggak Jam ada. 5:30 maghrib. belum terlalu terlalu bagus tuh, Bu. Jadi pas 5:30 itu 5:30. ya si Mega mau keluar, si Vina mau masuk ke rumah aku. Jadi si Mega sama si Vina itu papasan di gerbang rumah aku. Nah pas begitu tuh aku nggak nanya apa-apa, cuman aku juga agak kesel sih, Bu, udah panas-panas kan ya. Terus suruh balik lagi, aku nggak ngomong apa-apa, cuman dianya langsung OTW langsung ke kamar mandi, Bu. Aku nggak nanya apa-apa, cuman aku nanyanya tumben mandi begitu nanyanya. Cuman Kenapa ngomong tumben mandi? karena jarang mandi, Bu. Kan kalau perempuan kan biasa ya, kadang-kadang juga ada sehari 3 kali saking pengen bersih. Emang Vina gimana kok masuk ke kamar mandi tumben mandi gitu? Soalnya jarang mandi, Bu. Jadi tuh kayak simple aja begitu tuh, Bu. Pas begitu cuman dia aku ngomong tumben mandi begitu. Terus dianya langsung bilang, iyalah mau main ke Eki begitu. Dah, begitu aja, Bu. Mau main ke Eki, berarti saat itu mandi kan ya? Iya, mandi. Dia bawa baju salin? Enggak, dia enggak bawa apa-apa. Hah? Terus pakai baju siapa pas abis mandi? Pakai baju saya langsung. Maksudnya pakai baju kamu ngambil dari lemari tiba-tiba atau gimana? Oh, enggak, Bu. Jadi baju itu tuh maksudnya tuh lagi digantung tapi udah kering, Bu. Digantung udah kering. Terus dianya habis selesai mandi, dia bilang begini, Bu. Aku minjem baju kamu dong. Begitu dia bilangnya. Terus aku jawab, emang baju yang mana? Kan begitu, Bu. Terus dia ngomongnya, ini nih deh baju yang ini, dia bilang begitu, Bu. Sama saya juga agak ragu, Bu, mau ngasihin minjemnya karena kan itu pemberian dari mantan pacar saya dulu, Bu, begitu. Takutnya kan kamu udah dibeliin masa dipinjam-pinjamin sama temen, takutnya kan begitu, Bu. Terus aku bilang langsung, oh ya udahlah begitu aja, Bu. Sama sekaliannya mau minjem mau minjem sendalnya begitu. Jadi sebentar, baju dipinjam, baju, sendal dipinjam. Terus yang short itu? Jadi pas habis, maksudnya tuh habis pakai baju tuh, sekalian dong yang ini juga aku pinjam begitu. Apa itu? Short segini, Shortnya? tapi iya bukan kayak bahannya tuh, Bu, bukan kayak bahan lepis begitu, Bu, bukan kayak agak ngetet legging tapi agak segini ngetet banget tuh, Bu. Legging yang warnanya apa? Kalau misalkan aku inget-inget sih hitam tapi menjurusnya tuh kayak ke navy begitu, Bu. Navy kan navy, ya. Dongker gitu? Iya. Bentuknya bukan jeans tapi warnanya seperti biru dongker, seperti celana jeans, itu warna jeans. Ya. Terus baju yang dipakai ini apakah baju ini? Ya, yang dipinjam sama Vina? Ya. Tolong jangan kasih singkat ya, karena ini kan ada terpisah. Ya. Maju aja. Ya, maju aja. Jangan maju saksi dari mohon. Ini maju. Mega sama Widi.
Ini baju, ini foto siapa? Foto Widi. Ini foto Widi yang memakai baju dari pacar. Ya. Ini betul foto Vina? Bajunya? Iya, iya. Berarti ini. Vina. Ini bajunya berarti baju Widi yang dipakai Vina pada saat kejadian. Motifnya hampir sama ya ini? Sama ya. Oke. Kalau ini celana dalamnya Vina bentuknya kayak gini? Oh, berarti seperti itu. Ini celana dalam yang pernah dijemur Mega juga. Oh, oke. Berarti terkonfirmasi ya, betul pada saat kejadian Vina menggunakan baju Widi. Motifnya hitam bunga-bunga. Ini bawahnya apa ini? Segini nih Bu. Iya, soalnya dia agak tinggi sedikit dari saya. Iya, tapi jadi shortnya tuh segini aja Bu. Nah, ya segini. Jadi ada baju. Ini tapi pakai short. Iya, Tidak langsung celana dalam. Ya. celana dalam dulu, baru short, baru. Ada shortnya. Iya, ada. Iya. Cukup. Ya. Cukup. Kemudian komunikasi terakhir Widi sama Vina atau Mega sama Vina itu kenapa inget banget di tanggal 27 Agustus 2016? Apa yang bikin inget? Ini Bu, jadi yang ingatnya tuh aku panik sama Mega. Jadi tuh si HP ditaruh di ininya saya sama si Mega gitu Bu. Begini di paha sambil ngelamun ngeliatin aja jam, nggak ada kabar apa-apa begitu Bu. Jadi lihat lagi begitu Bu. Ya, Nungguin Vina. ya Terakhir komunikasi jam berapa sama Vina? Terakhir lewat telepon komunikasinya. Apakah miss call? Apakah ada menanyakan sesuatu? Gitu. kalau misalkan yang teleponan itu jam 10 lebih dulu Bu. Nah yang jam 10 lebih itu dia tuh ngajak aku main karena tapi akunya nggak mau dengan alasan nanti cowok sayanya marah dengan alasan begitu. Sebentar, 10-nya 10 lebih 5, 10 lebih 10, atau 10 lebih 15, atau mendekati setengah 11? 10 lebih 5-an Malam ya, 10 lebih jam 22.05 berarti ya. Kenapa inget jam 10? Kenapa? Apa sebabnya? karena saya juga lagi chatan sama pacar saya Bu. Lagi chatan sama pacar saya, terus dia nelpon, jadi kan saya kan aku angkat begitu tuh Bu ya. Nah pas aku angkat dianya ngajak main, pokoknya saya ada di Sumber, kalau kamu mau ikut nanti satu arah sama si Eki, tapi nanti kamu boncengnya sama temannya si Eki. Ya, berarti begitu. pukul 22 sekitar lebih 05 atau sebelum setengah 11 ya? Iya sebelum Majelis mohon saya inikan dulu ya. Di dalam pertimbangan putusan nomor 4 PB 2017 di sini menimbang bahwa berdasar rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa bersama temannya dilakukan dari rentang waktu kurang lebih 1 jam 15 menit pukul 21.15 sampai pukul 22.30 dan atau lebih dari 2 tempat, yang pertama di depan SMP 11 Kota Cirebon, kemudian pengejaran sampai di tanjakan jembatan layang tol desa Kepongpongan Kabupaten saksi saja gitu. Ya, maksudnya mengingatkan itu kepada termohon. Jadi kalau pada pukul 22.05 atau 05 atau 010 atau 012 ya, tapi belum setengah 11 itu kenapa? Apakah diingatkan harus pulang jam 10? Karena saya gini, kalau perempuan biasanya harus pulang sebelum jam 10. Ada nggak komunikasi gitu sebelumnya sama Vina? Kenapa ada jam segitu ditanyain? Oh jadi pas dianya mau pergi sama si Eki, aku bilang begini Bu, kamu mainnya jangan lama-lama ya, sampai jam 10 aja, soalnya aku nggak enak Bu, saya nggak enak sama tetangganya, soalnya kan kamu nginepnya di rumah aku takut diomongin kalau di sini tuh jam 10 malam tuh anak perempuan harus sudah pada pulang kalau main
begitu Bu. Oh, berarti karena kebiasaan di lingkungan sekitar rumah Widi, Iya. kalau jam 10 anak-anak harus sudah ada di rumah, terutama anak perempuan. Widi sempat mengingatkan Vina. Iya. Nah, kemudian ketika jam 10 belum datang, makanya di telepon gitu. Iya, iya. Nah, itu untuk nyuruh Vina pulang atau apa? Aku cuma mau nanyain ada di mana aja Bu. Berarti sempat menanyakan Iya. Vina ada di mana. Iya. Tapi betul ya, jam 22.05, sekitar jam 22.05 ya. Iya. Kemudian mendapatkan informasi Vina kecelakaan itu jam berapa? Jam berapa? Kurang lebih jam 12 malam Bu. Jam 12 malam. Ya, kurang lebih. Tapi setelah jam 22.05 ada komunikasi lagi nggak? Ada Bu, Apa itu? saya cuma nge-SMS Dek, Itu jam berapa? SMSD jam berapa? setengah 11-an. Setengah Karena 11. jaraknya agak lama Bu. Soalnya saya tuh mau mastiin dia udah setengah 11 tapi belum ada pulang-pulangnya, belum ada kabarnya gitu kan, saya takut gitu tuh Bu. Namanya juga masih kecil waktu itu kan, gitu Bu. Ya, dibalas nggak waktu Dek gitu? Sudah nggak ada respon sama sekali Bu. Berarti yang komunikasi langsung sih jam 22.05 sampai antara 05 sampai 10 itu. Benar 22.05? Iya. Tepatnya jam berapa? Tepatnya jam berapa itu? Seingat saya sih pokoknya belum setengah 11 Bu, saya ingat saya belum Ya, setengah 11. belum setengah 11 tapi lebih dari jam 22.05. Ya. Ya. Cukup. Iya. Iya. Setelah 22.05 atau 010 ada Vina berusaha telepon nggak atau Widinya yang berusaha telepon? Bukan Widinya Bu, si Pinanya. Miss call saya 3 kali, cuman asumsi. Nah, miss call 3 kali. Iya. Itu berarti jam berapa itu? Kan dari miss call kelihatan tuh. Pokoknya dari yang dia ngajak main nelpon sama dianya diangkat, sama akunya direspon, kurang lebih 10 menitan habis itu tuh Bu. Kenapa Widi nggak mau ngangkat? Dikarenakan asumsi saya nggak gimana-gimana ya Bu, cuman akunya mikirnya aku nggak mau keluar, nggak mau main, asumsi sayanya cuman risih aja Bu diteleponin. Kemudian ngomong nggak ke Mega kalau ini? Ngomong. Terus respon Mega gimana? Kan berduaan nih, selalu berdua gitu. Kan lagi ngobrol itu tuh Bu, dia cerita, ini si Vina. Nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa aja. Iki Vina nelponi baik, jadi angkat. Kenapa beli gelem diangkat? Mungkin lu ngajak idolan baik, ini jaga tes bengi, kayak ini disewoti. Oh, berarti kalau Widi memang punya kebiasaan kalau jam 10 tidak boleh keluar rumah. Ya. Mega juga begitu. Karena kan kalau ceritanya kan kenal dengan Vina kan tidak terlalu lama ya, jadi tidak hafal kebiasaan dia kan. Ya. Iya. Sebentar Mega. Nah, tadi artinya apa itu? Ini nggak ada yang ngerti, kami juga bukan orang sini kan, jadi nggak ngerti kami. Artinya apa tadi yang bahasa? Tadi bahasa Cirebon kan ya? Nah, artinya apa? Vina nelponin terus gitu kan, nah mau diangkat enggak, nah beli enggak lah gitu Bu, enggak lah, kenapa? Nanti tuh dia ngajakin main terus, ininya sedangkan udah malam banget gitu Bu. Oh, itu artinya nanti saya ya? dimarahin sama orang tua saya, sama pacar saya, terus juga nanti kamunya di sini sama adik saya aja gitu Bu. Lanjut, ada lagi? Ya, cukup yang mulia. Baik Yang Mulia, demikian sudah cukup dan sangat bermanfaat buat kami dan semua untuk perjuangan ini. Terima kasih. Ya, sudah ya dari kuasa pemohon, dari termohon. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Mungkin sedikit saja ya saya mau menyampaikan. Iya, Mega dan Widi. Jadi tadi ada yang nelfon bapak-bapak atau apa tadi yang menyatakan bapak-bapak itu siapa? Dia menyatakan polsekal itu polisi ya, polisi. Persisnya dipakai mic. Persisnya dia ngomongnya kayak gimana? Coba persisnya kira-kira bahasanya yang dia sampaikan. Assalamualaikum. Nah, saya enggak langsung jawab waalaikumsalam Pak, jadi saya langsung jawabnya ngomel-ngomel Pak, dikarenakan ya kan Yang ngomel-ngomel siapa? aku, karena aku panik kan Pak, si Tinanya kan belum datang-datang. Iya.
Nah jadi akunya ngomong gini Pak, pinanya mana begitu. Nah terus dari Assalamualaikum itu si bapak-bapaknya jawab lagi, saya dari Polsek Talun ingin memberitahu bahwa Anda Vina sama si Eki kecelakaan. Ya begitu, kecelakaan. Yang satu yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Udah gitu aja. Itu jam kira-kira jam 12 tadi ya? Iya, ya. Kemudian apa yang saudari lakukan habis itu? Aku diem dulu Pak, lemes sih Pak. Enggak, maksudnya rencana langsung lihat atau gimana ya, sedalah gitu? Diem dulu, Diem dulu. Ya, diem dulu. Kaget sih Pak, Kaget. lemes juga. Abis itu langsung ke rumah sakit Gunung Jati. Ke rumah sakit Gunung Jatinya jam berapa itu? Kurang lebih jam 1 Pak. Jam 1. Kurang lebih. Berarti masih ngeliat ya kondisi dua orang itu ya? Kalau yang Eki saya nggak ngeliat Pak. Enggak. Karena? Kalau si Tina aku ngeliat. Oh, ngeliat. Kemudian kondisinya gimana waktu itu? Bisa diterangkan nggak kondisi yang saudari lihat waktu itu? Cuman ini aja sih Pak, kayak nggak terlalu detail gini, enggak Pak. Jadi oh ya udah ke kecelakaan tunggal, udah begitu aja Pak. Ya gimana yang begini itu yang saudari lihat gimana? Cuman ininya aja sih Pak, mukanya aja sama ada darah di hidung yang begitu aja Pak. Darah di hidung. Iya. Oh, tapi nggak detail, nggak tahu ya? Iya, nggak Oh, detail. gitu. Nah kemudian ini kan saudara tahunya ini berarti kecelakaan tunggal waktu itu. Iya. Kapan itu kemudian menjadi peristiwa pembunuhan? Yang saudari tahu kapan? Berapa lama setelah kejadian itu? Seminggu setelah kejadian. Seminggu setelah itu. Iya. Apa beritanya kok bisa jadi itu? Beritanya cuman yang aku lihat di sosial media tuh Pak, yang ditangkap-tangkapin ngomongnya kayak pembunuhan nah gitu aja Pak. Oh gitu. Sebenarnya, iya. Tapi nggak tahu ya cerita ininya bagaimana ya. Oke. Berarti seminggu setelah itu ya berubah menjadi itu. Nah kemudian waktu di rumah sakit melihat kondisi Vina itu, apakah memang saudari bisa memastikan atau bisa menyatakan oh ini memang korban kecelakaan atau tidak bisa? Tidak bisa ya. Memang ini hanya ada luka-luka tapi nggak tahu lah ya seperti apa. Oke, kemudian berarti waktu kejadian itu memang saudari berdua juga tidak pernah ada di situ ya, nggak ngelihat kecelakaan itu ya? Tidak, Pak. Cuman mendengar dari telepon ada kecelakaan, kemudian melihat ke rumah sakit kondisinya ya sepertinya luka-luka tapi nggak tahu juga ya, Iya. apakah itu kecelakaan atau bukan. Ya. Cukup ya, Mulia. Cukup ya. Dari pemohon, Saka Tatal, bagaimana keterangan dua orang saksi ini? Benar semua? Benar semua atau salah semua? Benar semua atau tidak? Ya, ini keterangan dari... Ya, sebentar, tolong kuasa hukumnya, kasih tahu ya. Jadi, yang diterangkan oleh dua orang saksi ini, ya, yang Saka dengar ya, benar semua atau salah semua, atau sebagian benar atau sebagian salah? Benar semua Bu. Benar semua atau nggak tahu? Ya kalau itu saya kan sebenarnya nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu Karena berarti kita kan ada di Karena dalam. dia cerita di rumahnya gitu, dia cerita di rumahnya, Iya. nggak tahu berarti. Kan nggak tahu Bu. Kalau Iya, Saka nggak kan ada tahu. di dalam. Iya, Kalau iya, dia iya. ngomong apa kan Saka nggak tahu. Iya. Juga kayak gimana kondisi di luar Iya. seperti apa. Oke, udah ya. Terima kasih ya keterangannya. Ini KTP-nya silahkan diambil. Saksi berikutnya. Mana sih? Terima kasih Widi dan Mega, sangat bermanfaat. Semoga kalian dapat rahmat, balasan kebaikan. Amin. Salam berkeluarga. Siapa saksi selanjutnya? Terima kasih Yang Mulia atas waktu untuk pemeriksaan saksi Widi dan Mega. Untuk selanjutnya kami mengundang dengan hormat Selis dan Jaka. Ini keterangan hampir sama, adik kakak. Silakan Selis dan Jaka untuk masuk ke ruang sidang. Ini mau dihadirkan bersamaan. Iya, bersama, sama keterangannya. Dari termohon dihadirkan bersamaan, keterangan sama. Tidak keberatan ya? Silakan.
Mana Selis itu yang berdiri tuh? Dia ngobrol. Ini saksinya lagi wawancara kayaknya itu. Selisnya itu. Kalau gitu Nah, Selis dan Jaka, silakan. ya silakan duduk. Ini Jaka ya? Jaka Pak sebelah sini, Selisnya agak geser lagi biar lurus. Sini, sini. Ya, akan duduk. Terima kasih. Ini jadi Selis dan Jaka diminta untuk memberikan keterangan ya untuk perkara peninjauan kembali. Ini berarti saudara adik. Ya, adik kandung. Adik. Nanti didengarkan pertanyaan dari kuasa hukum pemohon ya. Silahkan yang mana dulu? Baik, saya akan bertanya langsung berdua saja, tapi nanti saya arahkan siapa yang menjawab. Kalau Selis anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 13 saudara. Usia berapa sekarang Selis? Sekarang 33. Kalau Jaka anak ke? Saya anak kedua. Usia berapa sekarang? Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Berbeda usia dengan Sakatata berapa? Saya beda 3 tahun. Oke. Saudara Selis, sejak kapan saudari mengetahui Sakatata ditangkap? Dan apa yang saudara ketahui tentang penangkapan itu? Saya Tentang tahu, peristiwanya? Silakan jelaskan sama saya. saya tahu sejak tanggal 31 Agustus tahun 2016. Itu tahunya dari saudara yang ngasih info. Apakah saudari yakin bahwa adik saudari itu terlibat dalam kasus tersebut? Tidak tahu kasusnya, tapi tidak tahu kasusnya. Oh, tidak tahu kasusnya. Oke, Jaka. Ya, siap. Pada saat penangkapan itu, kamu di mana? Saya di rumah pulang PKL. Hari itu kamu tahu si Sakatata di mana? Waktu itu saya kan pulang PKL asar. Saya PKL di PT Arida. Pulang itu saya ketemu Saka baru bangun tidur. Jam berapa? Habis asar. Nah, kalau malamnya Saka di mana? Malam kejadian apa malam penangkapan? Malam kejadian. Malam kejadian Tanggal 26. Tanggal 26. tanggal 27. 27. Malam kejadian Saka ada sama saya di rumah Sadikun, sama teman-teman saya Sadikun, Irfan, Agus, Mas Duki, apa lagi? Ini sama teman-teman rumah. Malam kejadian ya. Terus keesokan harinya Saka di mana? Tanggal Saka 28. Tanggal 28. Ya. Saka pulang dari rumah nenek. Karena kan pada malam kejadian Saka ada di rumah dari maghrib sampai jam 10. Terus teman saya motornya mogok, air radiatornya bocor, si Irfan. Jadi Irfan tuh minta tolong ke Sadikun untuk menanyakan bengkel yang buka, dan ada, karena teman-teman kami kan anak Vespa. Jadi dia buka di Jalan Ciperna, dan itu tuh bengkel ada cuma satu di situ, nggak ada yang lain. Oke. Kalian tahu ada kejadian kecelakaan itu kapan? Nggak tahu, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Hanya tahu setelah adanya penangkapan Sakatata aja. Ya, betul. Oh, jadi malam 27 itu kalian nggak tahu bahwa di jembatan Talun ada pembuangan atau kecelakaan? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian pada saat mengetahui Sakatata ditahan, ya, kapan kalian bisa bertemu dengan Sakatata? Tanggal berapa? Itu beberapa hari ya. Jadi kan penangkapan kan sore, ada jam 5, setengah 5-an lah. Saya kan pulang PKL terus tahu, dengar kabar dari terus teman-teman saya sama termasuk adik saya ditangkap. Keluarga langsung ke Polres Cirebon. Langsung malam nggak bisa ketemu, besok nggak bisa ketemu. Terus juga apa ya, si Aldi saya tahu dia kan sore ditangkap, besok sorenya pulang, dan dia tuh masih banyak darah, bekas lumut dan rokok, baju merah semua. Waktu ditangkap itu
Berapa kali ketemu? Yang pas ketemunya dengan keluarga bisa ketemu? Sekitar kurang lebih 1 minggu. Waktu itu udah menggunakan pengacara atau belum? Belum. Kapan bisa menggunakan pengacara atau menunjuk pengacara? Yang saya tahu Ibu Titin ketemu Sakat tuh sekitar 2 mingguan, jadi setelah BAP jadi. Tanggal 15 atau 16? Ya, segitu. Itu siapa yang mendampingi pada saat pemeriksaan BAP? Ada paman saya, Pak Isyanto. Artinya selama dari tanggal penangkapan sampai tanggal 15 tidak pernah didampingi? Belum, ya betul. Baru didampingi pada tanggal 16 itu? Ya, pas sidang, pas mulai persidangan. Jadi BAP udah jadi. Ada juga pendampingan dari Bapas? Bapas ada, ya. Kemudian dari keluarga yang mendampingi Sakat Tatal siapa? Paman saya sama ibu saya. Selis tidak? Saya di luar. Tapi di persidangan Selis ada? Iya. Saya nunggu di luar. Oke, coba ceritakan kepada kami apa kejanggalan-kejanggalan selama proses penyidikan di kepolisian. Ya, jadi saya yang orang awam nih ya, saya orang awam, saya nggak ngerti hukum. Jadi proses penangkapan aja tidak sesuai BAP, tidak sesuai prosedur. Kan harusnya ada suratnya, itu tidak ada. Maksudnya tidak ada surat perintah Tidak ada surat penyelidikan, penangkapan tidak ada? Tidak ada. Saya ini orang awam loh, saya masyarakat biasa. Apakah kalian melakukan perlawanan melalui pra peradilan? Waktu itu saya kan nggak ngerti hukum, keluarga juga nggak ngerti hukum. Jadi ya saya bukan pasrah, saya cuma saya salah apa keluarga saya dapat musibah kayak gini, berpikirnya gitu aja. Oke. Kalian tahu siapa yang memberi keterangan melihat saudara Sakat Tatal di kejadian? Kurang tahu, tapi kan dengar-dengar sekarang pengakuan Liga Akbar sama Aib Dede. Oke, betul. Liga Akbar, Aib dan Dede. Kalian kenal dengan Liga Akbar? Enggak, saya tidak kenal. Tidak. Selis kenal? Tidak kenal. Jaka kenal dengan Aib? Saya tidak kenal, tapi saya tahu dia kerja di showroom cuci motor samping SMP 11. Dia pakai motor Satria biru. Dia juga sering pakai baju EKC itu. Kalau beli rokok kan warung Madura cuma 2, di dekat rumah saya sama di Tandakan. Dia juga kalau pakai motor arogan, suka geber-geber. Saudara Jaka kenal dengan saksi Dede? Saya cuma tahu muka doang, nggak kenal, nggak pernah. Jadi saya kan warga situ. Saya tidak pernah menyapa dan jadi ketemunya cuma kalau beli es di warung Madura doang. Apa yang saudara ketahui tentang Aib dan Dede? Jadi sebelum ada kejadian tuh saya sama teman-teman sama warga situ ngegerebek si Aib sama yang ada tatonya tuh temennya, yang Aceh nggak tahu siapa namanya, bawa cewek di showroom. Itu juga ada didampingin Pak RT sama Pak RW, ada pembina, ada Babinsa. Apa yang kalian lakukan terhadap Aib? Jadi kami menunggu Pak RT sama Pak RW dulu. Pas ditanyain sama warga situ kan, dia bilangnya nggak ngaku kalau bawa cewek. Bilangnya udah dipulangin. Terus dari teman-teman ngegeledah, terus dicek ada di WC. Apakah ada kemungkinan pengakuan Aib di bawah sumpah itu karena dendam pribadi sama? Ya, saya yakin itu dendam pribadi. Dendam pribadi sama warga sekampung situ atau sama kamu pribadi atau sama kamu dan kawan-kawan? Sama teman-teman yang mukulin. Karena abis digerebek kan ada RT RW kan pembina pada pulang, terus RW juga pada pulang. Dia tuh dipukulin sama warga karena warga kesel. Selain Aib itu Dede juga terlibat bawa cewek itu? Enggak. Keterangannya kan di situ Dede. Kalau yang saya tahu deh, yang ada tatonya sini bintang sama sini. Itu namanya Dede? Ya di keterangan BAP Dede. Kalau aslinya kata si saya lihat di YouTube itu si Aceh. Tapi kalau Dede ya Dede ada. Dede sampai nangis ampun-ampunan itu. Jadi yang kalian pukulin siapa? Dede atau Aib? Si Aib. Iya. Kalian tahu bahwa Liga Akbar dan Dede sudah mencabut keterangannya dan mengatakan itu rekayasa dan diarahkan? Ya alhamdulillah, saya terima kasih banyak buat Dede dan Liga Akbar, walaupun
pengakuannya bukan pengakuan, walaupun dulu dia si Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan dalam sidang tuh. Kalau si Liga Akbar, saya juga terima kasih karena walaupun pengakuannya memberatkan dan jadi terima kasih banyak sekarang udah kebuka dengan sendirinya. Baik. Kira-kira apa harapan kalian berdua atas kasus ini? Dengan Izin azan. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Hai Ongli, kamu... Kembali di Breaking News, sidang peninjauan kembali zakat tatal, pemirsa, bersama saya Davi Pratama, dan kita akan kembali menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk melihat bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali zakat tatal berikut ini. Sama yang di dalam diabaikan semua. Ya, itu jelas sekali bahwa pledoi tidak digunakan dan tidak pertimbangan perjuangan bebas. Kalian mengetahui bahwa memori banding adik kalian itu tidak dikirim ke pengadilan tinggi. Ya, saya tahu. Ibu Titin bilang. Ya, makanya kami minta kalian sampaikan seterang-terangnya di sini. Mudah-mudahan melalui ibu hakim yang di sini bisa tercatat semua, melalui Pak Jaksa di sini, ya. Apa kelemahan-kelemahan dari pembuktian, dakwaan sampai putusan itu, sehingga dapat dikoreksi kembali, jangan ditutup-tutupi. Kemudian apakah di pengadilan kalian mendapat satu yang namanya perlindungan, kemerdekaan, kebebasan, dengan cara mungkin perlakuan adanya penangguhan penahanan, satu. Mungkin juga selama proses 1 tahun adanya keluar demi hukum, tahanan bebas demi hukum, gitu. Kalau mengingat perkara ini melampaui waktunya, putusan Mahkamah Agung itu bulan Agustus tahun 2017, hampir 1 tahun. Itu memang dalam catatan kami tidak digunakan hak bebas demi hukumnya. Nah, apakah hakim ataupun Bapas saat itu terlihat melindungi kepentingan daripada anak zakat tatal atau tidak? Tidak. Jelaskan kenapa tidak? Karena Saka sudah bercerita yang sebenarnya, tetapi tetap saja harus sesuai BAP. Sedangkan BAP yang pertama kali dibuat dari tanggal penangkapan 31 sampai 15/16 itu bukan karya Bu Titin. Bukan. Hanya secara formalitas menandatangani aja. Ya. Tapi hak-hak perlindungan anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bapas maupun polisi, jaksa dan hakim saat itu. Iya. Yakin? Yakin. Apakah ada perlakuan kasar atau keras atau mungkin dimarahin anak ini? Iya, ada. Pada saat proses sidang.
Coba cerita, apa persoalannya? Karena waktu itu seingat saya, dia itu suruh bercerita pertama. Dia sudah bercerita apa yang terjadi selama dari tanggal 27, apa yang dia lakukan. Dia bersama teman-temannya, yaitu Sadikun kan. Dia mau pergi berisi motor, terus ke bengkel. Dia tuh sudah bercerita sesungguhnya, tetapi saya menyaksikan itu tuh hakim tidak percaya. Selalu diarahkan ke BAP lagi. Contohnya kalimat apa yang membuat hakim? Apa ya? Dia tidak percaya kalau ada bengkel buka malam-malam. Seperti kalimat apa penyampaian? Mana ada bengkel buka malam-malam? Dibentak? Ya, Iya, saya masih keras sekali itu. di otak saya masih terngiang-ngiang. Keras. Kemudian katanya ada pihak polisi yang telah memberi kesaksian membanting pintu atau ngamuk. Iya betul. Setelah dihadirkan itu Pak Polisi, lalu saat dia mau keluar, suaranya keras sekali. Padahal itu sidang anak dan tertutup. Jangankan anak Saka yang pada saat itu ya, saya sendiri merasa emang seperti ini tah. Saya tidak mengerti kenapa seperti ini gitu. Apakah itu kalian rasakan sebagai bentuk intimidasi, ancaman, dan bukan sikap untuk perlindungan anak? Iya, itu kayak ancaman. Kalau yang melindungi tidak mungkin harus seperti ini. Jadi pada dasarnya sidang Saka itu seperti sidang dewasa. Karena waktu itu Saka tuh tinggi. Maksudnya tinggi badannya gitu? Ya, badannya tinggi. Jadi seperti orang dewasa. Apa dampak daripada hukuman proses? Yang saya lihat kalau ketemu saya sebelum sidang aja tatapannya kosong, dia trauma berat. Jadi dia tuh nggak bisa ngungkapin apa yang dia harus ungkapin gitu loh. Beda jauh sama sekarang. Jadi dia tuh cuma ngomongnya ngomongnya nggak bisa diungkapin semua. Ngomongnya sepotong-sepotong, paling kayak disuruh ngaku, kayak gini. Jadi dia tuh nggak sedetail yang sekarang. Baik, mungkin itu aja dari saya. Silakan. Dilanjut. Jadi ketika Saka ditangkap, lalu berapa hari baru bisa bertemunya? Kurang lebih 1 mingguan. 1 mingguan ketemu Kurang dengan lebih 1 Saka. mingguan kurang lebih. Terus apa yang diceritakan Saka ketika bertemu sama Selis dan Jaka? Susah, keluarga susah komunikasi. Dulu susah. Enggak kan udah ketemu nih? Iya, Ketemu? Udah ketemu. Terus ngomong apa? Saka tuh ngomong apa? Dia ngomong jujur. Iya. Dia tidak melakukan. yang seperti dituduhkan. Disuruh apa dia? Disuruh ngaku apa? Dia disuruh mengakui. Iya, maksudnya mengalami apa aja dia? Dia seperti dipukul, tapi dia bilangnya nggak detail kayak sekarang, dipukul, disetrum, dia pokoknya tidak dimanusiawikan lah. Takut? Ya, dia ketakutan. Jadi beda, tatapannya dia kosong. Terus? Ya makanya dari pihak keluarga aja susah komunikasi, apalagi dengan Ibu Titin. Oh, jadi disuruh mengaku apa? Yang Saka ngomong ngaku apa dia? Disuruh ngakunya? Ya disuruh ngikutin sesuai BAP. Padahal waktu itu saya keluarga udah menghadirkan teman-teman saya yang waktu malam itu ke bengkel, dari Mang Heri, dari Irfan, dari Sadikun, dari teman-teman lainnya. Tapi hakim itu selalu hakim jaksa. Bukan waktu masih di polisi. Saka bilangnya disuruh ngakunya apa dia? Kalau disuruh ngaku saya waktu itu kurang tahu. Jadi yang pas saya tahu itu pas mulai di persidangan. Oh, belum cerita dia. Ya, waktu di polisi, waktu di Polres Cirebon susah komunikasi. Oke. Lalu lanjut waktu di persidangan. Kan Saka ini kejadian malam itu kan dia tidak berada di tempat. Artinya tidak berada di peristiwa itu. Lalu siapa aja yang bersaksi ketika sidang di 2016 itu? Siapa yang bersaksi bahwa meyakinkan Saka itu tidak ada di tempat? Siapa yang memberikan kesaksian itu? Siapa? Itu Liga Akbar. Terus ada bukan maksudnya yang meringankan. Ya, yang menjelaskan bahwa Saka kan bersama dengan saya malam itu atau gitu. Nih, Siapa? saya hadirkan Sadikun. Lalu saya hadirkan Bang Heri. Lalu saya Irfan, sama yang sudah meninggal orang kalau nggak salah namanya
Ini Radija almarhum, dia dulu gajol. saya sudah hadirkan dulu. Menjelaskan semuanya dia, Menjelaskan semua secara detail dari awal ngumpul di rumah Sadikun, terus pindah ke rumah nenek, terus si Irfan motornya rusak, terus disetet sama Kodir sama Radija, terus sampai ke flyover, terus katanya puter balik karena dikira ada razia. Sampai jam berapa mereka dengan Saka? Saya kurang tahu. Enggak, maksudnya malam itu sampai jam Malam berapa? itu Pas ngumpul. Bubarnya mereka tuh bubarnya sampai jam berapa? Pas ngumpul tuh bubar setengah 11 pas berangkat ke bengkel itu. Jadi ya anak-anak yang di rumah tuh nggak semuanya ikut ke bengkel. Jadi setengah 11 sudah bubar dengan Saka? Ya, setengah 11 tuh udah bubar. Udah bubar ya dengan Saka. Baik, yang mulia. Izin yang mulia. Saudara Jaka, di dalam putusan nomor perkara 16 dan putusan nomor 3, di situ disebutkan bahwa saudara Jaka menelpon Eka Sandi ya untuk membawa pulang Saka Tatal, sehingga Saka Tatal tidak ikut ke belakang showroom, lahan kosong belakang showroom ya. Yang saya tanyakan pertama, apakah saudara Jaka pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan? Tidak pernah. Apakah saudara Jaka pernah diperiksa sebagai saksi di proses persidangan? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kedua, pertanyaan saya, apakah saudara Jaka pernah menelpon Eka Sandi untuk membawa pulang Saka Tatal? Tidak pernah. Saya lagi tidur kan, abis bubar dari setengah 11 nih. Teman-teman ke bengkel yang di rumah tuh pada bubar pulang. Jadi saya tuh tidur di rumah. Iya, iya. Ini ajaib juga ya, gak pernah diperiksa, tetapi Saka ada dalam putusan, ya, Jaka dalam putusan 16 dan 3. Ya. Oke, saya lanjutkan. Selama proses di kepolisian, ya, kemudian P21 di kejaksaan dan kemudian di pengadilan, selama proses di polisi, jaksa, pengadilan, apakah pernah dilakukan upaya perdamaian, ya, perdamaian atau diversi, misalnya oleh polisi, oleh jaksa, oleh hakim? Pernah tidak ketika di kepolisian? Pernah. Ya. Pernah waktu di Bandung, dan itu tuh bersama Pak Isyanto, paman saya, sama saudara juga beberapa, tapi nggak ini. Tapi itu jadi mediasi tuh di ruangan khusus di Polda Bandung, dan itu tuh secara secara lisan aja, tanpa tanda tangan apa namanya? Dokumen. Ya, tanpa dokumen. Ya, ketika di Polda Bandung itu ada siapa? Ada Pak Isyanto, terus kalau nggak salah Ada Pak Rudiana. Rudiana. Apa hasil dari mediasi itu? Saya tidak tahu. Yang hasilnya Pak Rudiana memaafkan, tapi dia tetap minta jalur hukum. Oke. Apakah ketika prosesnya sudah lengkap di penyidikan dan beralih ke kejaksaan, apakah ada pemanggilan lagi untuk perdamaian? Nggak ada. Tidak ada. Oke. Ketika masuk ke persidangan di pengadilan di sini ya, pengadilan Cirebon, apakah hakim memberikan kesempatan dulu untuk dilakukannya perdamaian? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Selama Saka Tatal ditahan di proses di kepolisian sejak tanggal 31 saya tangkap ya, sampai dengan kemudian ke Polda Jabar, sepengetahuan Bu Selis dan Jaka, apakah Saka Tatal sebagai usia anak ya, itu dipisahkan tidak penahanannya dengan yang dewasa? Saat proses. Ya, di kepolisian. Kalau di polisian saya tidak tahu, Ya, tapi kalau saat sidang itu emang dipisahkan. Oke, saya tanya yang di kepolisian, apakah Saka Tatal sebagai yang masih berusia anak dipisahkan tidak dengan tahanan dewasa? Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Jadi pernah ngobrol berdua. Ya. Awal-awalnya pas di Polres Cirebon, terus di Bandung tuh awalnya disatuin.
Satukan. Iya disatukan. Terus karena tahu anak terus dibedakan, dipisah. Di mana dipisahkannya? Di Polda Bandung. Di Polda. Ya, terus di Polda dia Jabar. Di mana lapas Sukamiskin apa di mana? Lapas anak tuh. Setelah di Di lapas juga dipisahkan. Ya, dipisahkan terus dipisahkan. beberapa minggu atau apa terus dipindahkan lagi ke Cirebon. Oke. Selama ketika proses persidangan berlangsung, berapa jumlah hakim yang memeriksa Saka Tatal? ada 3. Ada 3. Laki perempuan atau perempuan semua atau laki semua? Perempuan semua. Perempuan semua. Ya. Kemudian apakah melihat mengetahui Saka Tatal sebagai terdakwa diperiksa lebih dahulu sebelum saksi yang meringankan diperiksa? Iya, Saka dulu. Saka dulu? Iya, Saka dulu. Saka diperiksa sebagai terdakwa? Iya. Lebih dahulu sebelum diperiksa saksi yang meringankan? Iya, Saka dulu. Ya, cukup Yang Mulia, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih saksi sudah hadir di sidang ini. Saya tanyakan yang pertama kepada saudara saksi Jaka. Ya, saudara saksi Jaka, berdasarkan putusan 16 itu saudara dihadirkan oleh penasihat hukum sebagai saksi ada charge. Dan saudara pernah memberikan keterangan. Untuk saudara ingat lagi, apakah saudara pernah memberikan keterangan di persidangan? Tidak pernah. Atas perkara anak Saka Tatal? Betul, tidak pernah ya. Baik. Kemudian seperti yang saudara sampaikan tadi, bahwa saudara berada di bengkel bersama Saka Tatal? Tidak. Gimana ceritanya? Jadi pada malam itu tanggal 27 Agustus 2016 dia nongkrong di rumah Sadikun maghrib sampai jam 10. Ya, siap. Terus kan teman saya Irfan motornya rusak, Ya. air radiatornya bocor. Ya. Tahu kan air radiator? Ya. Terus? Jadi si Irfan tuh minta Sadikun, jadi ngontek ke temen ke Ciperna dan kebetulan bengkel itu buka 24 jam. Saka Tatal ada di situ nggak? Saka Tatal ada di situ sama saya. Jam 10 sama saya. Setelah jam 10 masih di situ? Masih di situ. Terus setengah 11 baru pada berangkat. Saudara ikut nggak? Saya tidak ikut. Saka Tatal. Saya tidak ikut. Tahu ya. Ya. Saudara ikut ke flyover jam itu? Tidak. Tidak ya. Saudara pernah ke showroom pada hari itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya, baik. Cukup. Kemudian kemudian untuk saksi Selis, terima kasih. Untuk Jaka udah. Baik. Untuk saksi Selis yang saya tanyakan, saat jam itu di bengkel tadi memperbaiki air radiator, katanya itu saudara di mana posisinya? Di rumah. Di rumah. Iya. Jarak bagaimana? Ya. Jarak saudara dengan dan Saka Tatal berapa jauh? Lumayan ya. Berarti nggak berdekatan ya? Tidak. Baik. Saudara tahu waktu itu keberadaan saksi Saka Tatal? Saya ini waktu itu saya ngecek kan, biasa kalau saya itu jam 9 sudah tidur. Jadi saya ngecek dulu adik saya posisinya di mana. Setelah tahu adik saya bersama kakaknya, saya masuk udah tidur. Sudah. Itu jam berapa? Jam 9 saya udah. Jam 9, habis itu nggak ada nanya lagi ya? Enggak. Ya, saudara di rumah saja, tidak ada di showroom, tidak ada di flyover, betul? Baik. Kemudian saya nanya ke saudara Selis kaitannya dengan novum-novum yang kemarin diajukan. Dari novum 1 sampai dengan novum 5. Ya, itu ada foto-foto. Mulai dari foto Muhammad Rizky Ridiana, terus Vina, terus ada daging di daun. Itu saudara dapat dari mana? Saya dapat dari pengacara saya, Bu Titin. Bu siapa? Bu Titin. Sebelumnya saudara sebelum melihat itu pernah nggak melihat berkas perkaranya atas nama anak Saka Tatal? Belum pernah ya. Siapa tahu mengetahui di situ ada foto yang sama, tidak tahu? Tidak. Baik, tidak tahu. Berkaitan dengan kejadian pembunuhan, ada yang saudara tahu atau kecelakaan lalu lintas yang dikatakan lalu lintas? Kalau yang berkaitan yang saya tahu, informasi saya nggak begitu tahu. Tetapi ketika saya menghadapi di dalam sidang, ada hal yang ganjal. Apa ini?
ada kesaksian siapa saya nggak tahu namanya, saya lupa. Ya. Yang bilang kalau Vina itu pakai rok mini, tetapi ketika barang bukti itu dihadirkan ternyata adalah celana panjang. Celana panjang. Iya. Iya. Saudara itu cuman berdasarkan keterangannya tadi yang saksi nggak diketahui siapa namanya. Nggak tahu, saya lupa. Baik. Kemudian dari kelima novum yang diberikan oleh para pengacara tadi, ya, apakah saudara pernah menguji forensik ke orang yang berkeahlian, misalnya dokter forensik atau apa? Pernah? Saya Belum pernah. belum pernah. Baik. Mungkin yang mulia juga sebagai catatan kami, tadi saya dengar bahwa saudara Selis dan saudara Jaka adalah saudara kandung. Kami minta dicatat sebagai keberatan kami karena berdasarkan pasal 16 KUHP 168 KUHP hal tersebut tidak diperkenankan mulai dari keluarga saudara. Itu yang mulia. Cukup dari kami. Terima kasih. Siap. Iya, sebagai catatan izin yang mulia. Siap. Baik, terima kasih. Cukup. Ada cukup yang mulia. Terima kasih Jaka dan Selis. Kami panggil rekan advokat Tapi nggak apa-apa, saya nggak boleh menghalangi orang soalnya antri. Ya, silakan.